Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, salawat serta keselamatan agar selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di Teater Tanah Airku. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat datang, dan juga ada Presiden Republik Indonesia yang kelima Ibu Megawati Soekarno Putri juga hadir. Hadir, selamat malam Ibu Mega. Juga ada Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wakil. Masih sehat, Ibu alhamdulillah negara keempat Ibu. hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang terhormat Ro'es Syuriah PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat tinggi negara, para pimpinan daerah, dan juga para penerima anugerah, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Baiklah para hadirin, selama 1 abad, Nahdlatul Ulama telah berada di tengah masyarakat. Tentu saja tidak berdiri sendiri ya Mas. Betul, ya. Mbak Alia. Tapi banyak sekali pihak-pihak yang telah berkontribusi sehingga PBNU dapat kemudian maju dan juga menjadi tonggak dari perjuangan Islam. Luar biasa, untuk itulah pada malam hari ini NU ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah berjasa dan berkontribusi bagi umat muslim dan bangsa Indonesia dalam acara Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Untuk mengawali acara kita malam hari ini, hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 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 صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Pala aqwam ala
We gathered here to celebrate a moment you always treasure. Let's ask Allah to make you love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. Barakallah lakuma wa barakallah lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallah lakuma wa barakallah lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. From now you share all your joys, your hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant your kids will make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. Raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. Baiklah para hadirin, berikutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan ya. Betul, Mbak Alia. Dan yang pertama akan disampaikan oleh panitia 1 Abad Nahdlatul Ulama. Untuk itu kepada Ibu Yeni Wahid dan Bapak Erick Thohir kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa man tabi'ahu wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Mbak, jadi acaranya spesial sekali hari ini nih. Sepertinya sangat spesial Pak Erik. Luar biasa tamu-tamu yang hadir ya. Luar biasa sekali. Kita sapa dulu ya Pak Erik ya. Ada yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Presiden Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ibu Negara RI yang keempat Hajah Sinta Nuriyah. Dan Ketua tentunya Umum, ya yang Ketua punya Umum, acara. Iya, yang punya acara. Bapak Ayo, Kiai Pak Erik. Haji Yahya Khalil Stakuf yang hadir hari ini. Rois Am PBNU Bapak Kiai Muhtaful Akhyar yang kebetulan Sedang langsung di Malaysia, diwakili oleh Katib Am Kiai Haji Said Asrari. Lalu ada Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Said Agil Siraj,
Kiai Haji Husain Muhammad, Kiai Haji Zawi Imron, dan segenap kiai serta bunyai yang telah hadir pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Betul. Yang sekali. tentunya menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan. Dan inilah menjadi kekuatan bagi kita, Indonesia, negara yang kita cintai. NU menjadi kekuatan Islam dan kebangsaan sekaligus. Betul. Dan memang Pak Erik, Nahdlatul Ulama memang tidak bisa dilepaskan dengan upaya untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga ajaran ini pastinya bersumber dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma', serta dari Qiyas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini mengemban mandat, ya, pengembangan peradaban dan perbaikan kehidupan manusia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan respons lahirnya dari berbagai problem keagamaan, juga merupakan upaya untuk melakukan peneguhan mazhab, ya, serta untuk menjawab berbagai macam masalah kebangsaan dan sosial ekonomi di tanah air kala itu. Alhamdulillah, suatu kehormatan dan tanggung jawab yang besar bagi kami dan semua yang hadir di sini untuk panitia yang mengemban tugasnya. Dan tentu ini hal yang mulia dalam penyelenggaraan Harlah 1 Abad NU ini. Kita bersama keluarga besar NU, kami akan mewakafkan tenaga dan pikiran kita tentunya untuk hari ini dan tentu masa depannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi maupun tentu pada saat ekonomi. Tentu dengan gotong royonglah dan kolaborasi kita menjadi kekuatan bangsa dalam kita keluar dari pandemi. Dan dari seluruh rangkaian acara Harlah 1 Abad yang telah terlaksana, alhamdulillah atas kerja keras seluruh panitia dan seluruh keluarga besar NU. Alhamdulillah malam ini kita melaksanakan anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang merupakan sebuah ajang pemberian anugerah kepada institusi dan individu yang memberi kontribusi dalam memperjuangkan peradaban dan juga dunia baru yang lebih mulia dan berkeadilan. Kami juga mohon doa restu yang terhormat tentunya dari para kiai dan para bunyai serta seluruh hadirin sekalian. Insya Allah pada tanggal 7 Februari 2023 akan dilaksanakan puncak peringatan Harlah 1 Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nah, semoga Harlah 1 Abad NU bukan saja perayaan Pak Erik, namun juga bisa menjadi pemacu semangat untuk NU dan juga bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi abad yang baru, dalam memajukan Islam dan memajukan bangsa kita. Amin. Sekian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni, Pak Erick Thohir atas kolaborasinya yang sangat cocok dan solid. Ya. Mbak Yeni sebagai ketua OC, Pak Erick sebagai ketua SC. Iya. Kayak Suriah dan Tanfidiah gitulah kira-kira. Kompak lah begitu pokoknya. ya. Ya, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PBNU. Oleh karena itu kepada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang kami muliakan Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang mulia Mustasyar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri, yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengorder kepada Pak Erick Thohir dan Bu Yeni ini sebagai Ketua Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama untuk membuat rangkaian kegiatan-kegiatan yang bukan hanya menggambarkan capaian-capaian Nahdlatul Ulama selama 1 abad ini, tetapi juga menggambarkan apa saja yang sedang kita rancang untuk kita laksanakan memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Dari hasil perenungan, pertimbangan, dan diskusi yang dilakukan, kami kemudian merancang serangkaian kegiatan berupa 9 macam kegiatan yang kami sebut sebagai 9 klaster kegiatan. Kami menggelar apa yang kami sebut sebagai inisiasi strategi gerakan perempuan NU yang kemudian dipinjamkan istilah dari bahasa Inggris menjadi NU Women. Ini adalah sesuatu yang bersifat fundamental karena kita ingin membangun strategi terkait dengan peradaban. Mau tidak mau, dalam rangka itu kita dituntut juga untuk mampu melakukan sejumlah transformasi yang mendasar di dalam masyarakat, termasuk transformasi wawasan sampai dengan transformasi pola pikir dan mentalitas masyarakat. Untuk mendorong transformasi tersebut, strategi apapun yang hendak kita rancang, kita tidak bisa memiliki pilihan lain selain harus menempatkan perempuan di garis depan. Karena perempuan adalah ibu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kami menggelar apa yang kami sebut sebagai NU Tech atau NU Teknologi, yang berarti kesiapan kami untuk menyerap teknologi dan memanfaatkannya, menguasainya, mempergunakannya untuk secara strategis mewujudkan kemaslahatan di masa depan. Ini adalah tuntutan yang juga tidak bisa kita hindari. Kami menggelar kegiatan Pekan Olahraga dan Seni NU. Bukan soal kompetisinya, bukan soal mencari bakat olahraga terutama yang menjadi tujuan kami. Tapi yang lebih penting lagi adalah menciptakan satu platform, satu wahana yang bisa kita jadikan wadah untuk melakukan konsolidasi dari sekian banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kita miliki. Kami menggelar kegiatan yang merupakan inisiasi strategi pengembangan kapasitas ekonomi Nahdlatul Ulama dengan membentuk jaringan badan-badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Kalau ada BUMN, kami buat BUMNU. Kami juga menggelar kegiatan Festival Tradisi Islam Nusantara. Ini kita maksudkan sebagai pengenalan, identifikasi atas kekuatan tradisi yang kita warisi selama ini, yang menyediakan energi kultural raksasa sehingga kita mampu berkembang sampai sejauh ini menjadi sebesar ini. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, kita ingin membangun satu narasi bahwa merawat warisan saja tidaklah cukup. Kita harus mampu membangun inisiatif-inisiatif baru, kreasi-kreasi baru. Kami menggelar kegiatan forum para pemimpin agama-agama di seluruh dunia. Karena kami ingin menggalang, mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan agama ini
sebagai kekuatan pendamai, sebagai kekuatan yang menyediakan solusi bagi masalah-masalah dunia dan tidak menjadi bagian dari masalah. Maka kami gelar forum dan kemudian kami namai forum ini sebagai R20, Religion 20. Kami nanti juga akan menggelar satu forum khusus untuk para ulama, karena kita juga dituntut untuk mampu untuk menggalang kekuatan para ulama dari seluruh dunia Islam untuk bangkit bersama-sama, memberikan kontribusi yang konstruktif kepada dunia atas nama Islam. Maka kami akan gelar insya Allah nanti Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama. Kami juga terpaksa menggelar resepsi akbar puncak peringatan harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini, yaitu dengan menggelar satu upacara peringatan secara cukup kolosal insya Allah di Stadion Delta Sidoarjo tanggal 7 Februari yang akan datang. Saya katakan kami terpaksa menggelarnya kegiatan ini bukan karena kita mau hura-hura, tapi karena kami harus memberikan saluran bagi semangat warga yang begitu besar untuk ikut serta memuliakan 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Saya teringat, terngiang-ngiang di telinga saya wasiat dari guru saya, Allahyarham Syekhina Kiai Maimun Zubair. Beliau mengatakan bahwa kita ini tidak punya makom untuk membuat amal sendiri. Makom kita adalah bertabarruk, mengambil barokah dari para ashabul karamah, para pemangku keramat yang telah menghadirkan warisan-warisan besar yang mulia untuk kita semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, malam ini kami menggelar apa yang kami sebut sebagai malam anugerah 1 abad Nahdlatul Ulama. Kesempatan bagi kami untuk bertabarruk, untuk mengambil barokah kepada para pemangku keramat Indonesia. Kami ingin bertabarruk, ngalap barokah, mengambil barokah dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Kami ingin ngalap barokah kepada Insinyur Haji Ahmad Soekarno. Kami ingin ngalap barokah kepada pesantren-pesantren tua yang sudah lebih dari 1 abad. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua dan seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memohon semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan berkenan membagikan berkah raksasa ini untuk setiap orang di antara kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu.
selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Pada malam hari ini, NU juga memberikan bentuk rasa cinta dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan berjasa terhadap NU dan terhadap bangsa Indonesia. Ya, dan untuk itulah NU akan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak tersebut dengan berbagai tahapan seleksi dan juga kurasi oleh Dewan Juri yang merupakan tokoh-tokoh besar ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Mengemban mandat untuk mengembangkan peradaban dan perbaikan hidup umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nahdlatul Ulama telah berdiri hampir 1 abad lamanya. Sejak 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926. Dan pada hari ini, memasuki perjalanan menuju abad kedua, Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi, rekognisi, dan resonansi kepada berbagai kalangan yang telah bersama-sama berjuang, menguatkan tekad untuk merawat jagat dan membangun peradaban. Sebuah penghargaan yang diberikan kepada institusi dan individu, baik dalam tingkat global maupun nasional, yaitu mereka yang telah berkontribusi dan memberikan pikiran serta karya demi kemanfaatan umat manusia.
Penghargaan ini juga diberikan kepada pondok pesantren berusia 1 abad yang tersebar di seluruh daerah dan menjadi soko guru pengembangan Nahdlatul Ulama. Kepada para pejuang hingga para pengabdi sepanjang hayat yang telah mendedikasikan diri, mencurahkan jiwa, pikiran, dan tenaga untuk menginspirasi dan memberikan kontribusi terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama. Anugerah 1 abad Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, sampean kok manglingi malam ini, Cak? Ini apa nih tumben hari ini kok kelihatannya gagah banget, ini apa ini maksudnya? Perkenalkan, saya Banser tahunan, bertugas tahun sekali di Harlah NU, dan memang saya sengaja pakai Banser ini untuk mengawal orang-orang penting. Sebentar, saya tanya dulu, sampean sudah minta izin belum? Sama? Sama komandannya ini Gus Yakut. Ada juga Pak Sekjen PBNU, dulu juga komandan Banser. Siap, saya akan meneruskan. Maksudnya meneruskan sambutan saya. Meneruskan tugas beliau nggak mungkin lah saya, ya kan. Tapi Banser itu tugas utamanya itu mengawal dan menjaga kiai. Betul. Itu tugas utamanya Banser, Cak. Siap, pengalaman jangan diragukan. Iya, oh sampean punya pengalaman? Saya sudah puluhan tahun mengawal dan menjaga Menteri Keuangan. Sopo Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani? Bukan. Siapa? Bu Nila Saraswati. Menteri Keuangan di keluarga saya, alias istri saya. Wah, istri sendiri. Lah kenapa istrinya harus dijaga, Cak? Istri saya itu harus saya jaga karena terlalu agresif dan gesit. Maksudnya? Karena kalau jalan-jalan ke mall, kalau nggak saya jaga, belanja nggak karuan. Nah itu bisa mengancam ekonomi global keluarga saya. Mendekati resesi. Tapi istri itu juga harus diapresiasi dong, Cak. Masa nggak boleh belanja, sampai harus pakai baju Banser jagain istri supaya nggak masuk toko. Demi keamanan. Demi keamanan. Ya sudah, kalau Cak Lontong nggak mau memberikan apresiasi untuk istri, NU itu akan memberikan apresiasi. Benar. Untuk mereka-mereka yang telah berkontribusi demi tercapainya masyarakat yang maslahah. Setuju sekali. Inilah yang saya kagumi dari NU. Di sini juga banyak ambassadors, banyak duta-duta besar dari negara sahabat yang telah hadir. Pastinya mereka ingin menyaksikan juga penghargaan yang akan diberikan oleh NU kepada individu-individu dan lembaga di tingkat internasional yang telah berjasa demi membangun kehidupan global, kehidupan internasional yang lebih baik dan damai. Peraih anugerah 1 abad NU kategori internasional adalah Universitas Al-Azhar Kairo, salah satu universitas pertama dalam dunia Islam yang menjadi tempat penting dalam sejarah perubahan kajian Islam. Sejak awal abad 20 Masehi, setidaknya ratusan ribu pelajar telah menimba ilmu di sana. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji A. Mustafa Bisri, serta Profesor Dr. Quraisy Shihab adalah sedikit contoh dari ratusan ribu alumni Al-Azhar Kairo yang berpengaruh di Indonesia. Universitas Al-Azhar juga memberikan beasiswa kepada ribuan santri NU untuk belajar di sana. Zuriyah Sayyid Abbas bin Abdul Aziz. Sayyid Abbas bin Abdul Aziz beserta keluarganya, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki,
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki hingga hari ini telah mendidik ulama NU dari generasi ke generasi. Sayyid Abbas dan keluarganya berkontribusi memberikan pondasi yang kokoh dalam merawat tradisi keulamaan NU. Karya-karya mereka menjadi salah satu pedoman beragama ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang ulama keturunan Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia, berperan mendidik ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan mempelopori semangat nasionalisme Indonesia di kalangan para santri. Semangat inilah yang menginspirasi dan disuarakan ulama-ulama Nahdlatul Ulama hingga sekarang. Martin van Braunessen merupakan seorang penulis dan antropolog dari Universitas Utrecht, Belanda yang melakukan penelitian tentang pesantren, tarekat, NU, dan perjalanan haji orang Indonesia sejak tahun 1980-an. Karya beliau, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, menjadi karya yang sangat berpengaruh dan bersimpati terhadap pesantren serta dunia tarekat. Dan selanjutnya kami akan mengundang kepada peraih penghargaan yang hadir pada malam hari ini untuk naik ke atas panggung, yaitu Master Martin van Braunessen. Dan inilah penyerahan penghargaan Anugerah 1 Abad NU kategori internasional. Terima kasih banyak kepada panitia yang memilih saya sebagai orang yang layak menerima penghargaan ini. Saya terharu dan sangat bangga bahwa nama saya tercantumkan di antara Al-Azhar dan pesantren-pesantren tua di Indonesia. Saya memang banyak menulis mengenai pesantren, kitab kuning dan sebagainya. Tetapi itu tidak berdasarkan kepintaran saya sendiri. Saya tidak akan bisa menulis kalau saya tidak ditolong, dibantu, didukung terus oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang memang punya strategi untuk membuka mata NU untuk dunia luar dan untuk memperkenalkan NU di dunia luar. Dan beliau yang membantu saya pertama untuk membuka pintu pesantren supaya saya bisa masuk dengan kata belletje Kustur, tidak ada tempat yang terlarang bagi saya. Dengan dukungan terhadap tulisan saya juga terus dia membantu saya untuk mempublikasi dan berusaha memperkenalkan NU di luar maupun di dalam Indonesia melalui buku saya. Jadi yang harus dihargai di sini sebetulnya Kustur, bukan saya. Terima kasih.
opo Bokiro 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 kembange opo Kembang melati gondone wali Kembang melati gondone wali Mengko cilik sing segera Mengko yen tuwa ora bisa lali Bokiro kembange opo Bokiro kembange opo Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama kategori nasional. Mari kita sambut Khofifah Indar Parawansa dan Gilang Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang ini dikenal punya banyak kemampuan untuk menirukan gaya apa saja dan siapa saja. Mas Gilang malam ini kira-kira akan menirukan gaya siapa? Oke, saya jadi deg-degan karena Ibu yang ngomong nih Bu. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa 4 tahun yang lalu kalau tidak salah Mbak Yeni itu sempat menodong saya, ayo coba jadi Gus Dur. Saat itu saya bilangnya adalah, Mbak, sepertinya kalau mau jadi sosok beliau harus difikirkan matang-matang, tapi saya janji suatu saat saya akan coba. Dan sepertinya malam hari ini saya akan coba Mbak Yeni. Masya Allah, serius nih? Insya Allah. Baik, kita coba. Terima kasih Ibu. Jadi saya harus panggil Gus ini? Boleh, saya coba. Tapi sebelumnya terima kasih sudah menambah beban saya. Gus, saya enggak pakai nama beliau Gus. NU ini sudah 1 abad berdiri. Gimana tanggapan Gus Dur dalam perjalanan 1 abad NU? Ya biasa aja. Loh kok biasa sih Gus? 1 abad bukan waktu yang singkat loh Gus. Ya yang bilang singkat tuh siapa? 1 abad itu kan cuman angka, 100 tahun. Lagi pula kalau cuman abad saja tanpa huruf I buat apa? Gus, abad tanpa huruf I. Gimana toh Gus? Lah iya. Mau 1 abad, 2 abad, yang penting itu ada huruf I-nya, abadi. Ya, karena hakikatnya itu akan terus abadi memperjuangkan rasa keadilan dan toleransi di tengah masyarakat. Gitu aja kok repot. Setuju sekali dengan pendapat panjenengan Gus. Jadi NU itu sebagai sebuah organisasi memang mengemban mandat pengembangan peradaban dan perbaikan kehidupan manusia atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu pinter. Yang pinter sih itu Gus. Saya hanya baca skrip. Maaf kalau nggak sopan Ibu. Ya lagian kalau ngomongin NU itu sudah sangat memberikan kebaikan dan prestasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Korea Selatan. Loh kok Korea Selatan toh Gus? Prestasi apa yang jenengan bilang NU itu berprestasi di Korea Selatan? Lah gimana sih? Korea Selatan itu dulu pernah masuk semifinal Piala Dunia Korsel 2002. Itu karena pelatihnya orang NU. Loh, siapa Gus? Saya kok nggak kenal. Saya ini pecinta bola loh. Pelatih Korsel waktu itu kan orang NU. Namanya Gus Hiding. Dari namanya saja itu udah NU sekali.
Ngapunten Gus, Gus Hiding itu piantun Belanda loh Gus. Oh. Walaupun kebetulan namanya juga ada Gusnya. Nah, artinya hal yang ingin saya sampaikan tadi adalah saat ini banyak tokoh atau kelompok NU di Indonesia yang memiliki kontribusi berupa pemikiran dan karya dan memiliki pengaruh luas kepada masyarakat bahkan internasional. Ya. Nah, untuk itulah Gus, malam hari ini kita juga akan memberikan penghargaan untuk para tokoh-tokoh nasional, kalau tadi tokoh internasional, tokoh-tokoh nasional yang sudah memberikan jasa dan kontribusinya untuk bangsa dan negara. Ngomong-ngomong saya udah boleh selesai belum ini Bu? Sudah, kalau ini sudah. Ampun, mohon maaf sekali lagi. Atas izin Ketua Panitia Pak Erik dan Mbak Yeni. Ini semua gara-gara Mbak Yeni. Ya saya buka lagi ya Bu ya. Langsung saja kalau begitu kami akan segera mengumumkan peraih anugerah 1 abad NU kategori nasional adalah Insinyur Soekarno dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh bangsa. Sebagai presiden pertama di Indonesia, beliau merupakan pemimpin perjuangan kemerdekaan, proklamator dan peletak fondasi kebangsaan dan kenegaraan. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh pendidikan, seorang arsitek konstruksi hubungan agama dan negara. Gagasannya diterjemahkan dalam struktur birokrasi, antara lain adanya Kementerian Agama dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam yang sekarang berkembang di seluruh Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh kebudayaan. Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia keempat dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Bagi Gus Dur, kebudayaan adalah seni untuk memanusiakan manusia dan menghasilkan pilar untuk menjaga tatanan sosial. Usmar Ismail dianugerahkan penghargaan sebagai seorang tokoh dan pionir perfilman Indonesia yang berhasil membangun platform untuk menerjemahkan ide dan nilai-nilai melalui medium film. Seperti halnya Sunan Kalijaga yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui medium wayang. Usmar Ismail menyampaikan nilai-nilai melalui film. Usmar Ismail juga merupakan salah satu pendiri dan pengurus Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau Lesbumi PBNU. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan kategori nasional dan mohon dengan hormat kami undang naik ke atas panggung. Kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, selaku perwakilan dari keluarga Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya cintai, saya manggilnya Mbak Nung, Ibu Hajah Nuriyah, Mbak Yeni, Pak Ma'ruf, dan untuk mempersingkat waktu, para menteri, ambasador yang saya hormati, kiai yang saya hormati, seluruh bukan peserta, tetapi yang namanya umat Nahdlatul Ulama yang juga saya sayangi. Ketika undangan diberikan pada saya, yang mengantarkan Mbak Yeni. Jadi dari mau sebentar pertemuannya sampai kurang lebih 2 jam. Kenapa? Tidak bicara serius, tetapi saya bilang, yuk Yen,
saya suka ngomong agak Jawa-Jawa juga. Yuk yen, kene nostalgia. Apa Mbak, panggil saya Mbak, urusan bapakmu iku lho. Jadi dia itu sahabat kental saya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang saya ingin ceritakan supaya mengerti, matur nuwun sangat. Bapak saya dapat anugerah lagi, sebenarnya dulu sudah dapat waktu presiden. Jadi sebuah pengalaman saya yang luar biasa menurut saya ketika datanglah sebuah rombongan lalu berpakaian pici, memakai baju koko, memakai sarung. Nah ini lalu saya orangnya pemerhati, lalu memakai sandal. Terus bapak saya bilang, itu pejuang. Kami dari kecil selalu sudah mendengar kata pejuang. Pejuang apa? Saya tanya. Iya, itu dari kalangan NU. Jadi makanya kalau lihat, mohon maaf, yang duduk di sini seperti Pak Ma'ruf segala, saya udah nggak pangling lah. Karena sudah dari dulu saya tahu kalau tamu yang tidak bersepatu itu. Gusmus, ada Gusmus. Gak termasuk Gusmus. Tentunya itu Gusmus. Sudah pasti adalah itu orang dari kalangan NU. Mohon maaf. Yang kedua, nah ini yang saya ngomong sama Mbak Yeni. Karena sebelum menjadi presiden dan wapres, kami ini sudah berhubungan dan bersahabat. Saya minta diberi kuliah. Jadi ketika ketemu dengan saya punya acara. Mohon maaf, di sini bukan ngomong politik, tapi saya memang ketua umum partai. Jadi waktu itu masih PDI. Jadi ternyata ketua cabang PDI dan ketua cabang NU-nya apa ya namanya ya? Pengurus Sabang. Itu rupanya bersahabat. Jadi enggak tahu yang mana PDI, yang mana NU. Nah, Gus Dur tuh bilang sama saya mula-mulanya begini, Mbak, rupanya kene iki mesti kok PDI karo NU ku podo. Podone apa Mas? Saya bilang kan begitu, guyonan melulu kalau sama Gus Dur. Saya belum datang, yang dua DPC ini sudah. Jadi ditanya oleh beliau, gimana tadi Mbak keadaannya waktu ada pertemuan gitu. Yang jawab bukan yang PDI tapi yang NU. Waduh gitu Gus, niko sing nonton, sing ngurungake wiku siteris, gitu kan? Nah, saya udah mikir ini apa lagi nih mau guyonnya. Terus saya bilang gitu aja. Lah sing NU katanya Gus Dur nih. Saya nih diundang sama dia cerita dengan saya. Jadi dia langsung Gus Dur rupanya diundang yang cabang ini karena sedang membuat kantor cabang, begitu mungkin ya. Jadi tulis surat sama Gus Dur bilang pokoknya kurang dana. Jadi minta tolong untuk dibelikan Ethernet. Jadi waktu Gus Dur cerita sama saya itu, weruh Mbak, podo salahe ku apa? Dia nulis suratnya sama saya, katanya nyuwun dana untuk Ethernet kan. Jadi ketika Gus Dur sudah datang, melihat ke atas, lah bilang, "Lho wis bariku," gitu kan. Boten niku. Lah nopo? Niku lho nek teknologi itu no. Apa coba? Internet. Jadi dengan segala hormat saya sangat ingat satu siteris itu histeris. Jadi bener lah kalau Gus Dur bilangnya iyo Mbak, iya Mas ya podo yo susahe salahe gue bilang
Ya itulah aku bilang rakyat namanya. Matur nuwun, terima kasih. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Oh. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Hai ayah ibu, berikanlah izin daku untuk menuntun ilmu, pergi ke rumah guru, mondok di kota santri. Banyak ulama kiai, tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, menuju hidup bahagia sampai akhir masa. Oh, suasana di kota santri, suasana di kota santri, suasana di kota santri asik senangkan hati. Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama, kategori pesantren berusia 1 abad. Mari kita sambut Yakut Holil Komas dan Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana. Gus Menteri. Ya Mbak. Apa kabar Gus? Grogi Mbak. Grogi ya Gus? Saya juga grogi Gus. Saya belum pernah segrogi ini, bahkan ketika harus mengambil keputusan yang paling tidak populer sekalipun. Itu pujian atau hinaan buat saya ya Gus? Ada 2 hal yang membuat saya grogi Mbak, berdiri di depan sini. Pertama karena saya berdiri di depan tokoh-tokoh nih. Ada Pak Wapres, ada para kiai, ada Ibu Presiden kelima, Ibu Negara gitu, dan semua menteri dan kepala lembaga. Ini luar biasa, ini grogi saya pertama nih. Grogi saya kedua karena berada di depan bersama Mbak Nana. Saya khawatir keamanan saya terancam sampai di rumah. Enggak Gus, karena kan ini kita jelas malam ini berada di tengah-tengah keluarga tercinta. Iya, alhamdulillah terancam itu karena saya membayangkan nanti saya ditanya-tanya seperti mata Najwa itu Mbak. Itu akan menambah daftar kontroversial nanti itu. Ya, Listnya udah panjang loh Gus, udah berapa halaman ini? Nanya-nanya Gus Menteri. Waduh Gus, ampun Mbak. Karena kan kita malam ini Bapak Ibu, kita akan membacakan tugas kita Gus, membacakan anugerah kategori pesantren berusia 1 abad. Dan kita tahu Gus Yakut pernah nyantri, itu dihitung nyantri nggak ya? Kalau nyantrinya di rumah sendiri itu dihitung nyantri nggak Abah? Jadi ada Gus Mus. Iya, jadi saya ini golongannya santri yang kurang beruntung. Karena tidak punya pengalaman nyantri di tempat lain. Saya nyantri di pesantrennya Mbah Kung saya, yang diasuh oleh almarhum abah saya dan paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Tidak pernah pesantren di tempat lain. Saya membayangkan, kalau saya bisa berkelana seperti santri-santri lain, yang jadi ketua umum PBNU saya. Itu ya Gus. Dan kakak saya cukup menjadi menteri agama saja. Oh.
Oh ternyata menteri itu cukup ya. Ya, dan sejarah selalu memilih pemerannya sendiri. Ya beruntunglah kakak saya yang menjadi ketua PBNU karena dia bisa manggil-manggil menteri agama seenaknya. Tapi Gus kalau mengingat-ingat dulu, Gus Yakut itu kategori santri yang bandel, setengah bandel atau nurut taat sama kiai? Ya, saya kira bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang saya ambil di Kementerian Agama. Oh, oke. Berarti ya, jawabannya jelas. Ya. Bandel sekali. Bisa saya konfirmasi langsung loh sama Gus Mus di sini. Tapi Gus memang rasanya kalau bicara pesantren itu bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Betul, Mbak. Perannya luar biasa bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga lembaga dakwah. Tadi Ibu Mega mengatakan lembaga perjuangan, lembaga sosial, lembaga ekonomi. Iya. Mewarnai setiap langkah jejak negeri ini dan sampai 1 abad Nahdlatul Ulama. Iya, luar biasa memang pesantren. Ya, pesantren kita tahu Mbak, pesantren ini ya NU kecil. Sementara NU itu pesantren besar. Jadi melihat pesantren itu sama saja dengan melihat Nahdlatul Ulama saya kira. Maka antara pesantren dan Nahdlatul Ulama itu suatu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ya. Satu lagi boleh nanya ya Gus? Apalagi nih Mbak? Jadi bedanya pejabat yang pernah nyantri sama yang nggak pernah nyantri itu kira-kira bedanya apa? Ya. Hati-hati menjawab karena saya bisa konfirmasi sama Abah Ma'ruf Amin di sini. Ya, setidaknya kalau pernah nyantri berdiri bersama yang bukan muhrim seperti ini deg-degan. Itu saja. Itu saja, minimal itu loh minimal. Minimal itu. Iya, ini iya, jaraknya sudah memisahkan loh Gus. Oh banyak yang protes Gus, banyak yang protes. Nanti saya mungkin minta Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengklarifikasi ya Pak Kiai. Ini bedanya apa ini? Iya, ini yang untuk membentengi diri nyantri, saya sendiri sebenarnya Mbak. Membentengi. Iya. Insya Allah, dijaga terus. Malam ini kita akan membacakan Gus, kategori pesantren berusia 1 abad. Dan sudah hadir juga di ruangan ini teman-teman dari berbagai pesantren di seluruh penjuru negeri. Dan kita akan umumkan sama-sama ya Gus. Iya. Dan peraih anugerah 1 abad NU kategori pesantren berusia 1 abad adalah Di usia Nahdlatul Ulama yang sudah mencapai 1 abad, pondok pesantren menjadi bagian penting sebagai pilar utama penopang pendidikan Nusantara. Anugerah 1 abad Nahdlatul Ulama kategori pesantren berusia 1 abad tahap pertama diberikan kepada 68 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang telah berdiri lebih dari 1 abad bahkan sejak 1475. Pesantren-pesantren ini masih eksis sampai saat ini dan menjadi soko guru pengembangan Nahdlatul Ulama di wilayahnya. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, para pondok pesantren tersebut telah berhasil mengawal kemurnian ajaran Islam ala Thoriqati Ahli Sunnah wal Jamaah dengan menanamkan dan mengajarkan sikap tawazun, tawasud, dan tasamuh terhadap para santri dan masyarakat Indonesia. Selamat kepada peraih penghargaan Anugerah 1 abad Nahdlatul Ulama kategori pesantren. Terdapat 68 pesantren Mbak Nana yang sudah hadir pada malam hari ini. Boleh kita minta berdiri? Saya mau nyapa dulu nih. Ya. Oh sudah, ini sudah berdiri semua, kalau disapa lama nih Mbak. Satu-satu loh Gus, harus disapa. Tapi nggak apa-apa disapa khusus Gus. Iya, para pesantren peraih anugerah 1 abad Nahdlatul Ulama, saya sebagai bagian kecil dari pesantren merasa berbangga hati Bapak Ibu sekalian telah menjaga pesantren untuk tetap memberikan pengabdian terbaiknya kepada agama, kepada umat dan bangsa dan negara tentu saja. Terima kasih. Luar biasa. Dan ini merupakan penghargaan tahap pertama Gus. Iya. Jadi Bapak Ibu masih akan ada puluhan pesantren yang juga mendapatkan penghargaan. Dan yang untuk malam ini kami undang untuk naik ke atas panggung yang 3 perwakilan peraih penghargaan. Yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Azaib Ibrahimi selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Ya, kemudian Tuan Guru Hussein dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Dan selanjutnya Kiai Haji Muhammad Solahuddin dari Pondok Pesantren Apik Kauman, Kaliwungu, Jawa Tengah.
وصحبه Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama, kategori Pengabdi Sepanjang Hayat. Mari kita sambut Kiai Hussein Muhammad dan Cici Faramida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan membacakan kategori yang sangat luar biasa, yaitu Pengabdi Sepanjang Hayat. Dan tadi saya mau mengundang Pak Kiai, ternyata Pak Kiai sudah ada duluan di sini. Iya, saya nunggu-nunggu saja tadi. Baru saya ingin mengundang yang terhormat Bapak Kiai Haji Hussein Muhammad. Sudah ada di samping saya. Saya bahagia sekali karena berdampingan dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Baik Pak Kiai, kalau begitu saya ingin berpantun dulu sejenak. Oke. Boleh ya? Boleh. Begitu elok bunga seruni. Cakep. Tak akan hilang walau ribuan abad. Betapa bangga diri ini berdampingan dengan Kiai Haji Hussein Muhammad. Saya ingin membalas pantun yang indah tadi. Merah menyala si buah ceri. Sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan ku beri atas segala puji dari Mbak Cici. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Kiai, saya adalah salah satu pengagum Pak Kiai. Dan pengabdian Pak Kiai Hussein itu begitu besar kepada masyarakat dan begitu banyak. Salah satunya adalah mendirikan lembaga kemanusiaan yang banyak memperjuangkan kesetaraan gender. Betul ya Pak Kiai? Terima kasih Mbak Cici. Saya ingin mengatakan bahwa saya bukan penceramah, saya bukan politisi, bukan pejabat, tetapi saya adalah pengagum. Pengagum terutama pengagum perempuan. Oke, terima kasih Mbak Cici. Saya ingin membacakan sebuah puisi. Ya, silakan Pak Kiai. Muzijat ruhuka ruhi. Muzijat ruhuki ruhi, kama tumzatul khamratu bil ma'iz zalali. Fa idza massaki syai'un massani, fa idza anti ana fi kulli hali. Ruhmu bercampur ruhku. Asik. Bagikan percampuran air bening dan perasan air anggur. Jika sesuatu menyentuhmu, ia menyentuhku. Maka kau adalah aku dalam segala. Luar biasa. Iya, kalau begitu baiklah sama-sama kita langsung saja saksikan peraih anugerah 1 Abad NU kategori Pengabdi Sepanjang Hayat adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi. Dilahirkan pada 1 September 1926 di Donggala, Sulawesi Tengah. Beliau merupakan Rais Am PBNU pada tahun 1991 sampai dengan 1992 dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Tuan Guru Haji Turmuzi Badarudin dari Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Bagu atau yang kerap disapa dengan panggilan Tuan Guru Haji Turmuzi Badarudin lahir pada Rabu 1 April 1936. Beliau menjadi pengasuh pesantren Qomarul Huda Bagu Lombok dan aktif menjadi pengurus NU sejak 1970. Mulai dari Rais Syuriah MWN NU Bagu Narmada, pengurus PCNU Lombok Tengah, pengurus PWNU Nusa Tenggara Barat, hingga Mustasyar PBNU. Nyai Mahfudoh Ali Ubaid dari Jombang. Lahir pada 12 Maret 1944 di Jombang. Beliau merupakan putri pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Siti Rahma. Beliau aktif di NU dalam berbagai level dan jenjang sejak tahun 70-an.
mulai dari menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU 1976, menjadi Ketua Fatayat NU Wilayah DKI Jakarta, menjadi Ketua Satu Muslimat NU dan sebagai anggota Awan PBNU. Tuan Guru Haji Tabrani Basri dari Kalimantan Selatan. Kiai Haji Dr. Andes Tabrani Basri lahir pada tahun 1936 Masehi atau 1357 Hijriah di Amuntai. Beliau merupakan khotib dan juga memberikan ceramah pada berbagai majelis taklim, mengisi pengajian pada setiap malam Selasa di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin menggunakan kitab Irsyadul Ibad, serta membuka pengajian di Jalan Manggis Banjarmasin dengan materi tauhid dan fikih. Di samping berdakwah, beliau juga menjadi Ketua Tanfiziah PWNU Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1997 hingga 2002. Kami ucapkan selamat kepada para penerima kategori Pengabdi Sepanjang Hayat. Dan kami juga mengundang kepada para peraih anugerah kategori Pengabdi Sepanjang Hayat untuk naik ke atas panggung dan menerima piala sekaligus piagam penghargaan. Sejuta bintang di angkasa, sinarnya mempesona. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan pudar. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum berganti, karena kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa, engkau legenda. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita semua makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta
kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Tanah air adalah sajadah, tempat kita bersujud kepada Allah. Di antara berjuta insan teristimewa, patah tak tumbuh lagi, hilang belum terganti, karena kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa, engkau legenda. Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Kategori Pejuang Nahdlatul Ulama. Subkategori Penandatanganan Naskah Pendirian Nahdlatul Ulama. Mari kita sambut Asri Welas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya seneng banget loh Bapak Ibu, waktu dikabarin ini akan membacakan nominasi. Tapi saya juga, maaf nih ya Bapak dan Ibu, saya iri loh. Karena dari tadi Cah Lontong ditemenin sama Bu Yeni, Mbak Najwa ditemenin sama Gus Yakut. Lah kok saya sendiri ya? Apa karena saya katrok banget apa gimana ini? Nah makanya saya mau cari temen nih ya Bapak Ibu ya, mumpung ada Wasekjen. Ada Pak Wasekjen PBNU nih, monggo Pak. Pak, ada Pak Najib kan di situ ya. Berkenan menemani Asri Welas ini membacakan kategori. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makasih lo udah nemenin Asri ini membacakan kategori Pejuang NU. Subkategori Penandatanganan Naskah Pendirian NU. Luar biasa memang Mbak. Ini penghargaan yang sangat penting ya. Penghargaan yang diberikan kepada tokoh NU yang telah memberikan dedikasi, perjuangannya untuk menginspirasi. Betul Pak. Dan meninggalkan warisan yang tak ternilai Mbak. Baik itu untuk NU maupun untuk bangsa Indonesia. Betul, luar biasa sekali jasa-jasa beliau ini ya Gus. Peraih anugerah 1 Abad NU kategori Pejuang NU, subkategori Penandatanganan Naskah Pendirian NU adalah Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari jasa para pejuang-pejuangnya. Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama memberikan penghargaan bagi 25 tokoh yang menjadi saksi berdirinya NU saat melakukan penandatanganan naskah pendirian NU. Beliau-beliau ini berasal dari berbagai daerah yang berbeda, namun menyuarakan semangat yang sama, senantiasa menginspirasi dan meninggalkan legasi bagi NU dan bangsa Indonesia. Kami mengundang 9 peraih penghargaan Pejuang NU subkategori Penandatanganan Naskah Pendiri NU untuk naik ke atas panggung mewakili 25 peraih penghargaan.
Sahabat sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita mulakan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan iman kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama, kategori Pejuang Nahdlatul Ulama, subkategori Ketua Umum Tanfidziyah dan Rais Am PBNU. Mari kita sambut Cak Lonto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banser tahunan yang tugasnya kategori pembukaan dan penutupan. Malam ini spesial sekali buat saya karena saya ditugasi mengawal orang-orang penting. Kalau tadi saya mengawal Mbak Yeni, sekarang penting ya penting Mbak, tapi masa saya dipotong. Cak, saya lihat dari tadi sibuk ngawal Mbak Yeni. Siap. Sekarang alhamdulillah ngawal saya. Lumayan, banser juga ini. Ya. Tanya Gus Mento. Betul. Kalau beliau banser bersertifikat. Ini dari tadi saya lihat Cak sama Mbak Yeni bicara mengenai kategori internasional. Betul. Keren. Saya cuman mau tanya, Cak Lontong fasih berbahasa Inggris? Ya yes no. Oh, coba kita tes ya Gus Men. Hah? Siap. Untuk baca nominasi, saya yang bahasa Indonesia, Cak Lontong yang bahasa Inggris. No problem. Mantap. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Good evening father-father and mother-mother. Wah, baru awal aja udah salah Cak. Bapak-bapak, ibu-ibu, father-father. Harusnya good evening ladies and gentlemen gitu loh. Masa selamat malam restroom? Ladies and gentlemen itu lebih ke toilet tuh. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti. Good evening, ladies and gentlemen. Nah, siap. Betul. Tepuk tangan. Nah, langsung ya, siap. Langsung siap. Saya sangat senang sekali. I'm so very happy. Bisa berada di sini. Could be here. Dan saya juga sangat bangga. And I'm so very proud. Apalagi ini adalah malam anugerah 1 Abad NU yang menjadi bukti eksistensi NU di tengah masyarakat. Bukti bahwa NU mampu memperjuangkan keadilan dan toleransi beragama yang kuat di negeri tercinta Indonesia. Thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok sudah selesai? Mohon maaf, bahasa Inggris tuh nggak bisa panjang-panjang Pak Erik. Bahasa Inggris itu langsung to the point. Kalau terlalu panjang itu, saya juga dulu lesnya juga sampai pager. Mending kita langsung bacain aja Pak Erik ya. Ayo. Baik, ini adalah untuk peraih anugerah 1 Abad NU kategori Pejuang NU, subkategori Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Ketua Umum Tanfidziyah memimpin jalannya organisasi sehari-hari dan memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan NU selama ini.
Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama memberikan penghargaan kepada Ketua Umum Tanfiziah yang telah menjadi pejuang demi kemajuan organisasi Nahdlatul Ulama. Kami ucapkan selamat kepada seluruh Ketua Umum Tanfiziah NU yang telah menerima anugerah. Dan selanjutnya kami mohon kepada Gus Mus juga untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menyerahkan secara simbolik kepada Ketua PBNU, dan kami mohon dengan hormat Kiai Haji Agil Said Siraj untuk menerima. Berfoto bersama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil masyayikh wal ulama, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuq al-sufiyah, al-mu'tabarah al-nahdiyah, wa ala ra'sihim hadratil syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Naib Rasul Jumhuriyah Indonesia, atalallahu baqa'ah fi sihatin wa afiyah, wa hadir Syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri Mustafa, azzallahu bi'izzih wa akramahu bi karamih, Ibu Nyai Mahfudah Wahab, azzallahu, maaf, Ibu yang terhormat Ibu Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, atallahu baqaha fi sihatin wa izzah wa afiyah, Al-Mukarramah Ibu Sinta Nuria, Ibu Negara Presiden yang keempat, atallahu baqaha, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sahibul Fadilah Gus Yahya Thaquf, akramahullah bikaramih, wa khadha biyadihi lima fil khair was salah lil jami', dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Indonesia Maju karena nggak pernah jadi menteri jadi nggak bisa ngapal. Ada Kepala Lembaga BIN Pak Jenderal Budi Gunawan, Kepala BPKB KSP Pak Jenderal Muldoko yang bangun masjid bagus sekali di Jombang. Bapak sekalian, sungguh sangat membahagiakan hati saya ketika saya mendapatkan kehormatan menerima piagam penghargaan sebagai salah satu mantan Ketua Umum Tanfiziah. Terima kasih semuanya kepada panitia, jazakumullah khair jaza. Semoga NU ke depan jauh lebih maju, lebih sukses dari masa-masa yang lalu. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu fi lakumut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Said Agil Siraj. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan Pak Erik. Berikutnya, bahasa Inggris lagi? No, oke. That will be problem. Sebenarnya bukan masalah buat saya, tapi lebih masalah bagi yang mendengarkan. Berikut kami akan membacakan kategori yang tidak kalah spesial juga, yaitu untuk subkategori Rois Am. Rais Am adalah jabatan tertinggi di dalam tubuh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang keberadaannya ada di dalam jajaran syuriah dan beranggotakan para kiai besar. Anugerah 1 Abad Nahdlatul Ulama memberikan penghargaan kepada 10 nama yang memiliki peran yang sangat penting dan menjadi pejuang NU untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum organisasi. Dan kami ucapkan selamat kepada para kiai yang telah meraih penghargaan sebagai Rois Am. Selanjutnya kami mengundang Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk naik ke atas panggung untuk mewakili para peraih penghargaan.
Ya, dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mustasyar PBNU Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, yang saya hormati Presiden kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ibu Negara, Presiden keempat Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih karena saya juga diberikan penghargaan sebagai mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya menisbahkan diri saya itu sebagai Rais Am Daruri, artinya Rais Am yang darurat saja. Dan saya merasa sebenarnya saya bukan sahibul maqam, bahkan al-aqrab ilal maqam saja, mendekati makam saja belum. Karena itu saya menganggap saya Rais Am Daruri saja pada waktu itu. Karena memang tugas-tugas yang diemban oleh Nahdlatul Ulama itu berat, besar, luas. Tugas utamanya atau misi utamanya adalah amaliyatul islah, kerja perbaikan. Seperti yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu islahin, yaitu kerja perbaikan. Dan amaliyatul islah ini adalah juga misi para nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syuaib, in uridu illal islah fastata'tu. Saya tidak menghendaki kecuali melakukan perbaikan semampu saya. Perbaikan yang dilakukan itu didasarkan pada faham Ahlussunnah wal Jamaah dan didasarkan pada fikrah Nahdliyah, cara berpikir NU yang di dalam muktamar di Surabaya tahun 2006 dikatakan bahwa karakteristik fikrah Nahdliyah atau khasais fikrah Nahdliyah yaitu fikrah tawassutiyah, cara berpikir yang moderat, tidak ifrati, tidak tafriti, moderat, tatawuriyah, dinamis, tidak statis, tidak konservatif, tapi dinamis. Ada dasar-dasarnya, ada tawabitnya, ada hududnya, ada batasan-batasannya. Itulah landasan berpikir yang kita gunakan dalam Nahdlatul Ulama. Yang diperbaiki menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah diniyatan wa ijtima'iyatan, masalah-masalah agama, masalah-masalah kemasyarakatan, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan yang dilakukan perbaikan paling tidak menurut saya yaitu islahul ummah, memperbaiki umat, islahul watan, perbaiki negara, bangsa dan negara, wa islahul alam, dan memperbaiki dunia. Kalau bahasa saya itu memperbaiki umat itu santrinisasi umat. Jadi umat ini kita santrikan semua, ya, supaya berpikir santri dan juga berperilaku santri. NU tidak melakukan islamisasi, sebab itu akan mengganggu hubungan antar pemeluk agama, kecuali orang itu mau sendiri, tidak melakukan islamisasi, dan juga membangun umat yang kuat, ummatan qawiyah, dan juga umat yang memiliki ketangguhan, resiliensi, umat yang hasinah. Nah, ini sebenarnya sudah memulai membangun ekonomi umat itu sejak tahun 38, ya, melalui pendirian syirkah muawana, koperasi saling membantu yang diinisiasi pada masa ketua umumnya Kiai Mahfud Siddiq, bahkan punya semacam corporate culture, yaitu 3 yang oleh NU disebut sebagai mabadi khaira ummah, prinsip-prinsip awal pembangunan khaira ummah, yaitu as-sidqu, kejujuran, al-amanah wal wafa bil ahdi,
amanah dan memenuhi janji. Dan yang ketiganya adalah at-ta'awun, saling membantu. Ini semacam corporate culture, gerakan ekonomi umat tahun 38. Dan pada Munas Lampung tahun 92, Mabadi Khairul Ummah itu dikembangkan lagi. Kita kembangkan menjadi 5 dari 3 yang kita sebut dengan Mabadi'il Khamsah, selain as-sidqu, al-amanah wal wafa'u bil ahdi, at-ta'awun, tambah al-adlu, keadilan, wal istiqamah dan istiqamah, konsistensi di dalam menjalankan. Ini saya kira sebenarnya kemudian ini perlu dikembangkan lagi sehingga menjadi kekuatan dan menjadi upaya pemberdayaan agar umat Nahdlatul Ulama menjadi ummatan qawiyah, ummatan hasinah. Dan upaya yang kita lakukan juga adalah dalam rangka islahul watan, perbaiki tanah air, karena NU sejak awal memang menjadikan prinsip hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, adalah bagian prinsip yang dianut oleh NU. Ikut berkontribusi di dalam pembangunan menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Ini juga nanti terangkai dengan 1 abad NU dan juga masih terkait dengan Indonesia emas di tahun 2045. Hadirin sekalian, NU juga harus mengambil usaha upaya perbaikan dalam tingkat global karena memang NU menganut faham Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh dunia, bukan lin nahdhiyin untuk orang NU saja, bukan lil indonesiyin, bukan untuk orang Indonesia saja, tapi lil alamin, untuk seluruh dunia. Dan lambang NU juga menggambarkan sebagai bumi jagat. Artinya memang NU punya misi kesejagatan. Ajaran ini yang ingin kita kembangkan, ingin memosisikan dunia, manusia ini sebagai khalifatullah fil ardi. Manusia itu adalah wakil Allah di bumi. Kalau wakil Allah di bumi, mestinya kita menjalankan apa yang memberi wakil kepada kita. Kalau semua manusia di bumi menjalankan titah apa yang harus dilakukan, maka pasti akan terjadi kedamaian. Dan juga sesama khalifah fil ardi mestinya tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi permusuhan di dunia. Karena sama-sama wakil dari wakil yang sama. Jadi khalifah dari yang pemberi khalifah yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tugas kita adalah membangun Islam yang rahmatan lil alamin, membangun manusia yang satu sama lain bertasanut dan tidak berta'anud. Islah yang kita lakukan adalah islah yang berkelanjutan. Islahiyah, istimrariyah, yang berkelanjutan. Karena itu saya kira kita memasuki abad kedua, 100 kedua, maka perlu kita siapkan langkah-langkah khatawat islahiyah, ansitat islahiyah yang lebih tajam lagi, yang lebih mengarah lagi sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, baik pada tingkatan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan, maupun pada tantangan yang sifatnya global. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah malam hari ini. Luar biasa. Baik, alhamdulillah semua anugerah sudah dipersembahkan ya Mas. Baik, ya. Kita akan melanjutkan kali ini yaitu dengan mendengarkan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Said Asrori. Kepada Kiai Haji Said Asrori dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وخلفائه وأصحابه أجمعين وإلى جميع أئمة المجتهدين وإلى جميع العلماء والشهداء والصالحين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وإلى جميع العلماء والأولياء والشهداء في بلادنا إندونيسيا خصوصا إلى أولياء التسعة في الجاوي وخصوصا إلى مؤسسي جمعية نهضة العلماء وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا من المسلمين والمسلمات وإلى جميع النهضيين والنهضيات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, curahkanlah kasih sayang Engkau kepada kami sehingga kami mampu saling mengasihi dan menyayangi. Ya Allah ya Fattah ya Alim, yang maha membuka rahmat dan yang maha mengetahui, bukakanlah hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk menerima ilmu-ilmu Engkau yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami mampu mengelola bumi dan jamiah Nahdlatul Ulama ini dengan benar, dengan penuh ridho Engkau ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Allah yang maha kuat, yang maha kokoh, kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa kami, negara kami, Indonesia yang tercinta ini, sehingga kami semua selalu di dalam jalan kebenaran. Ya Allah yang maha bercahaya dan maha memberi petunjuk, curahkan cahaya Engkau ke dalam hati dan kalbu kami, sehingga perjalanan kami selalu dalam petunjuk-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin dan pemirsa, seluruh penghargaan telah diberikan. Kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah. Ya, dan juga tentu saja terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan pada malam hari ini yang telah memberikan support dan dukungannya untuk 1 abad Nahdlatul Ulama. Juga kepada seluruh warga masyarakat dari pihak manapun yang telah membantu terselenggaranya acara anugerah 1 abad NU pada malam hari ini. Ya, dan saya Ale Rohali dan rekan saya Zasro Al-Ngatawi pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah persembahan terakhir kita pada malam hari ini. Yalal Waton. Ya al-Watan, ya al-Watan, ya al-Watan.